Ya, shalom dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Juprianto Pelayukan, NIRIM 2020-21-8693. Saya mengambil jurusan Teologi Kristen, angkatan 2021, sekarang sudah menempuh semester 7. Pada saat ini kita akan membahas mengenai ekofeminis. Berbicara mengenai ekofeminis, langsung saja kita masuk dalam pengertian. Membincang pengertian ekofeminisme, maka akan ada dua akar kata yang disorot. Karena kata ekofeminisme sendiri adalah diambil dari dua kata, yaitu ekologi dan feminisme. Ekologi adalah kajian yang lebih mengibaratkan pada hubungan antar sesama, baik yang lain atau hanya beberapa ekosistem. Juga pada lingkungan seperti halnya alam, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Dalam tataran ilmu, ekologi sangat kental dengan keterkaitan antar satu spesies yang satu dengan yang lain, yang bisa membentuk suatu ekosistem. Sementara pengertian dari feminisme tidak bisa diartikan dengan satu kesepakatan, karena pengertian feminis selalu berubah-ubah sesuai dengan realitas sosial, kultural yang melatar belakangi serta tindakan yang dilakukan feminis itu sendiri. Ya, melihat masing-masing dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekofeminisme adalah teori yang atau sesuatu cara pandang yang digagas oleh sekelompok perempuan dan aktif yang bersepakat bahwa tekanan terhadap bumi dan tekanan terhadap perempuan mempunyai kesamaan. Titik. Yaitu kesamaan titik, yaitu adanya ketidakberdayaan, ketidakadilan perlakuan, sehingga perempuan ditempatkan pada posisi cara pandang yang sebagaimana dalam pandangan masyarakat barat menempatkan sekelompok masyarakat menjadi kaya, miskin, baik dan buruk, dan seterusnya. Ya, kita masuk ke dalam sejarah lahirnya ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan sebuah gerakan feminis yang mengkritik gerakan-gerakan feminisme sebelumnya. Hal ini dikarenakan gerakan feminis sebelumnya terlalu menekankan kesetaraan dengan laki-laki, sehingga tidak menjadikan diri mereka setara dengan kaum laki-laki, melainkan membuat diri sendiri hanya menjadi girl. Hal ini terjadi karena kaum feminis terlalu sibuk untuk mencari cara agar kelebihan yang ada di dalam diri maskulin dimiliki juga oleh kaum feminis, sehingga pada dasarnya tidak menciptakan kesetaraan, melainkan hanya menciptakan malkon. Dampak yang sering terjadi dari usaha untuk mencapai kesetaraan para kaum feminisme dengan kaum maskulin adalah kesukaran lingkungan dan keabaian
terhadap anak-anak yang perlu sentuhan feminisme. Ya baik, gerakan ekofeminisme beranjak dari pengakuan akan perbedaan antara kaum maskulin dan kaum feminisme. Oleh karena perbedaan ini, maka gerakan ekofeminisme lebih memfokuskan pikiran atau usaha untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para kaum feminisme. Ekofeminisme merupakan salah satu teori yang diusung oleh seorang perempuan terhadap kondisi real yang dialami. Tren ekofeminisme yang pertama kali diperkenalkan feminis Prancis Franciscus Eugenie pada tahun 1945 lewat buku Le Feminisme ou Le Monde, berusaha untuk melepaskan diri dari dominasi logika dualistis dengan fokus ingin menyelamatkan planet. Dari sini gerakan ekofeminisme mulai mendapat tempat pada tahun 1975. Gerakan itu dikembangkan oleh Ernesta King di Institut Sosial dengan spesifikasi ekologi, dan pada tahun 1980 lebih memfokuskan hubungan perempuan dan bumi, women and league and Karen Ware, seorang filosof perempuan, berargumen tentang ekofeminisme. Menurutnya gerakan ekofeminisme ini bukan hanya sekedar mengkritik dominasi laki-laki dan perempuan serta alam, tapi lebih menyentuh pada segala aspek. Ekofeminis adalah untuk membangun global yang dibangun tidak hanya hubungan antara perempuan dan alam, tetapi lebih kompleks lagi, yaitu untuk memahami atas perempuan, alam, ras, dan lain-lain. Dengan demikian, ekofeminisme sekaligus mengkritik pilar-pilar modernisasi yang lain, yakni antroposentris, paham yang menempatkan posisi dan kepentingan manusia lebih di atas kepentingan makhluk lain, dan androsentrisme, paham yang menempatkan posisi dan kepentingan laki-laki lebih tinggi dibanding dengan posisi dan kepentingan kaum perempuan. Ya, kita melangkah ke ekofeminisme dan sosial. Pada aspek sosial, ekofeminisme membuktikan penghargaan lebih tinggi pada kualitas feminim, bahkan cenderung memujanya secara berlebihan dan mengkritik kualitas maskulin yang dianggap bersifat hierarkis. Menurut Ratna, hal ini justru bisa menciptakan hierarki baru di mana kualitas feminisme dianggap berada di puncak kebenaran.
Apakah kualitas maskulin selalu dianggap buruk dan kualitas feminisme dianggap baik? Dalam konteks ini tidak bisa digeneralisasi mana yang benar dan mana yang salah, karena baik patriarki maskulin maupun matriarki feminisme memiliki sisi positif dan sisi negatif. Patriarki menegaskan mengacu pada sifat yang ingin dikuasai, mendominasikan dan meninggikan diri, sementara matriarki negatif menunjukkan sifat positif dan menyerah pada hal-hal yang rendah. Kedua sifat ini ada dalam diri manusia. Yang berikut, ekofeminis dan filsafat. Ekofeminisme adalah cabang filsafat yang berkembang seiring dengan kemajuan gerakan ekofeminisme bersama dengan kemajuan terbaru di dunia filsafat, khususnya di bidang etika. Dalam filsafat etika, pengertian utama kajian ini tertuju pada isu-isu kerusakan lingkungannya yang terjadi di berbagai belahan dunia. Selain itu, ekofeminisme sejalan dengan konsep ekologi. Ekologi mendalam yang menekankan kesatuan antar manusia dan alam secara menyeluruh. Karena ekologi mendalam yang berkembang di barat cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan. Ada upaya untuk menciptakan masyarakat tanpa ego, di mana manusia, keluarga, komunitas, seluruh umat manusia dan alam dapat hidup harmonis. Pola pikir ekologi mendalam ini dipengaruhi oleh filsafat panteisme dan mistisisme timur yang mengajarkan kesatuan segala sesuatu sering diungkapkan dengan simbol sebagai kita adalah satu. Ya, baik, kita masuk dalam kesimpulan dari ekofeminisme. Ekofeminisme merujuk bahwa konsep ini menggabungkan kajian ekologi dengan pemahaman feminisme, menyoroti hubungan antar penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan. Ekofeminisme tidak hanya mengkritik dominasi laki-laki, tetapi juga menawarkan pandangan kritik yang menghargai perbedaan antara gender, serta pentingnya memelihara lingkungan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Gerakan ini menekankan bahwa kesetaraan gender dan perlindungan alam saling terkait dengan tujuan menciptakan harmoni antar manusia dan ekosistem. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.